Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang ajaib luar biasa. Anugerahnya besar bagi kita semua. Terima kasih kepada izin Bu Iin ya untuk semua kesempatan yang ada di sini. Kami dari pasukan Sulut Sulawesi Utara juga ingin melaporkan apa yang Tuhan buat di Sulut sungguh ajaib. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, timbul di hati kami itu yang Tuhan kerjakan. Dan kami setiap kali, saudara dari dulu ikut Bahtera, setiap kali apa yang kami tangkap, kami kerjakan walaupun memang tidak sebesar yang Bahtera lakukan, tapi kami berupaya untuk taat, melakukan yobel besar di pelosok-pelosok kampung, di Talaut, di Sulut ada 15 kabupaten kota. Dan puncaknya yobel besar di Kota Bitung itu dipimpin sendiri 2015 oleh Ibu Iin. Pada saat itu dengan memberi makan 5.000 orang, memberi makan dan tidak lama kemudian, kira-kira 2 minggu berselang setelah diadakan yobel besar, Kota Bitung hampir kerusuhan. Setengah penduduk kota sudah mengungsi karena ada sebuah masalah agama. Tapi puji Tuhan telah dideklarasikan yobel besar. Sampai hari ini Kota Bitung aman dalam lindungan Tuhan. Semua karena anugerah. Dan hari ini sebelumnya kita melihat di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-12. Daniel 10 ayatnya yang ke-12, 13, 14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Daniel telah berpuasa 21 hari lamanya, dan malaikat Tuhan telah dikirimkan dan dia berkata bahwa telah didengar doa, tetapi malaikat sampai nanti hari ke-21. Seperti ada sebuah spirit of delay. Ada sebuah roh yang mau menunda. Padahal ini adalah tentang sebuah masa di mana hari-hari terakhir. Di mana di hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Tetapi pada hari-hari yang terakhir, Hosea 3 ayat 5 berkata bahwa pada saat itu Israel, umat Tuhan akan datang berbalik dan akan mendapatkan kebaikan Tuhan pada hari-hari yang terakhir. Dan pada hari-hari terakhir roh Tuhan akan dicurahkan. Jadi ada sebuah spirit of delay yang berusaha memotong. Setiap kali kami bergerak, saudara, sampai tahun lalu, saudara, tiba-tiba seperti ada sebuah penundaan yang membuat harus kami stay. Ketika kami berada di Kota Bitung pada saat itu dikumandangkan tidak boleh ke gereja, tidak boleh beribadah. Tapi hari itu kami terus, saudara, di gereja kami terus berdoa. Berdoa karena ada sebuah wabah yang terjadi, gereja-gereja harus ditutup. Tapi saudara, kami tutup pintunya, tapi jemaat tetap berdoa mengadakan doa 8 jam, 12 jam. Sampai saudara kami mendapatkan sebuah, seperti yang dikatakan oleh firman ini, ada malaikat yang menjamah mulut daripada Daniel. Ada firman yang datang, tim dari Mahanaim, tim Ibu Ruth datang, dan pada saat itu digembos seperti ban, saudara, yang saudara dipompa kembali, ada sebuah fire, api kembali untuk bergerak. Ini waktunya bergerak. Saya katakan begini, Tuhan mau bergerak dari mana ini? Ya, mau bergerak dari mana? Karena tidak bisa mengumpulkan massa, tidak bisa seperti yang dahulu. Tapi kami melangkah dengan iman. Kami melangkah dan kami melihat ketika kami pergi ke pulau-pulau, begitu banyak orang yang rindu akan lawatan Tuhan.
Di situ saudara, spirit of delay ini dipotong. Ya, kami pergi ke satu tempat, di mana di tempat itu di pinggir pantai di daerah Darbolaang di lautan lepas. Di sana orang turun dari bukit-bukit, orang turun dari gunung-gunung. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, mereka tidak lagi, saudara, pakai masker. Saudara, mereka di tepi pantai itu pada hari itu, Gubernur Sulut mengatakan itu hari badai siklon. Tepat hari itu. Tetapi sebelumnya kita sudah dapat perintah dari Ibu Ruth untuk menjaga kota, doa keliling. Jadi hari itu pas dikatakan di atas badai siklon, justru kami KKR di tepi pantai, fotonya ada. Saudara ya, dan kita berkata, laut tenanglah, diamlah. Orang-orang di jamaah Tuhan, saudara. Mereka sudah selesai, karena kami harus pulang naik kapal lagi, menyeberang lagi, baru naik mobil. Saudara, mereka tidak mau pulang. Saya katakan, kenapa? Mereka haus dan rindu akan Tuhan. Ini sudah waktunya, saudara. Dan ketika kita bergerak, saya melihat bahwa ada sebuah, saya katakan tadi, spirit of delay yang mau menahan kami. Seperti yang pertama, saudara, coba kita lihat di kitab Kejadian pasal 11. Ini yang pertama, Kejadian pasalnya yang ke 11 ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran memperanakan Lot. Kemudian Haran mati ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya, yaitu anak Haran dan Sarai. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara, Terah artinya, saya lihat di kamus Strong, delay. Delay, penundaan. Dia harusnya ke Kanaan, tapi dia berhenti di Haran. Kenapa? Karena nama kota itu adalah sama dengan nama anaknya yang meninggal. Ada sebuah roh perkabungan yang berusaha untuk menahan seorang yang bernama Terah ini untuk berjalan ke Kanaan. Dan saya tahu ini coba iblis lakukan di tengah-tengah kami. Ketika kami bergerak, ada seorang teman kami melakukan, saudara, penginjilan di daerah Minahasa. Dan sementara khotbah, saudara, hampir selesai, dia jatuh. Dan tidak berapa lama kemudian dia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Saya dapat kabar, Bu, saya bagaimana kabar? Karena kita akan mengadakan KKR dalam jumlah besar di sana. Bapak sabar masuk ICU. Seminggu kemudian pas Ibu Ruth ada di sana, kami melakukan penguburan. Saudara ya, dan dia di mimbar itu dia berkata, saya minta kepada Tuhan, Tuhan setengah jam lagi sebelum saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu di mimbar, saudara. Ternyata saudara itu adalah sebuah api yang menggelora di hatinya untuk menyelesaikan. Tidak lama kemudian, tepat satu hari sebelum Natal, 24 Desember, sekretaris jemaat kami dalam keadaan yang sehat. Kami harus menguburkan beliau. 3 bulan kemudian dari waktu itu, saudara, dia berdoa berjalan dengan berlutut di gereja. Namanya Ibu Nova. Dia berkata kepada saya, Ibu Gembala, saya rela mempertaruhkan nyawa saya. Asalkan Indonesia, Sulawesi Utara masuk dalam lawatan Tuhan. Saudara, dan saya katakan, lalu Bu, saya rela. Dan saya tahu saya tidak lama lagi akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan yang terjadi adalah sungguh mengejutkan karena dia adalah seorang kepala pasukan Raja Wali. 24 Desember kami menguburkan, saudara, seorang pejuang, seorang yang begitu setia dengan keadaan yang tidak sakit, saudara. Hari itu janjian, saudara, dan beliau dipanggil pulang seperti take off saja. Memang saudara seperti berpulang. Rumah kita memang ada di sana. Tapi jangan dulu sekarang. Belum sekarang. Saudara, sampai puncak lawatan. Jadi saudara, hari itu saya terdiam, jujur. Ada rasa duka cita yang begitu dalam. Karena dia adalah orang sejak Bahtera ini ada. Kami selalu bersama-sama, bahkan kalau Bahtera dulu kan
Jam 3 kita sudah antri di depan pintu, mau masuk. Ya saudara, kita sudah mandi dari malam. Kami berdua bersama dengan Bapak Gembala waktu awal. Kita masuk, begitu masuk ternyata tidak boleh duduk di depan. Di depan sudah pakai tali. Kita sudah bujuk kami dari jauh, enggak bisa juga. Ya saudara, tetapi puji Tuhan saudara, ketika beliau dipanggil pulang oleh Tuhan, saya terdiam. Besoknya ada KKR, lusanya ada KKR. Saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin ini terjadi di tengah-tengah, di masa kami sedang melakukan lawatan. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kami kekuatan. Bahwa segala sesuatu, Tuhan bilang kepada saya, ketika Stefanus mati, Paulus bangkit. Ketika Stefanus mati, Paulus bangkit. Ada sebuah rencana Tuhan yang besar. Ketika orang-orang kudusnya berpulang ke rumah Tuhan. Justru kita harus lebih cepat bergerak. Mungkin hari ini apa yang membuat kita mau berhenti? Adakah kedukaan tertentu? Seperti Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, kamu jangan berduka cita terlalu lama karena Saul. Mungkin kita berduka cita karena orang-orang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi hari ini, mari lari. Ini putaran terakhir. Ini waktu-waktu terakhir. Kita tidak boleh terhentikan tentang apapun juga. Yang kedua, yang Tuhan katakan, hati-hati dengan perlambatan atau spirit of delay. Ingatkah kita ketika bilangan 12, ketika Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Miriam dan Harun, dan Tuhan berkata, kamu tidak takut. Kepada orang lain aku berkata-kata dengan mimpi. Tapi kepada Musa aku berkata-kata berhadapan muka. Dan hari itu Miriam kena kusta. Dan Alkitab mengatakan, mari lihat sejenak saja. Bilangan pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-15 dan 16. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Saudara, mereka enggak berangkat. Mereka tunggu Miriam. Bilangan 12 ayatnya yang ke-15. Ya. Dikucilkan Miriam 7 hari lamanya. Terjadi perlambatan. Mereka harusnya bergerak. Tapi karena Miriam kena kusta, mereka harus tunggu 7 hari. Bukankah itu spirit of delay? Kenapa? Karena melawan pemimpin. Karena tidak taat kepada pemimpin. Mereka berpikir, Harun berpikir dia imam besar. Kemudian Miriam mungkin berpikir dia seorang nabiah. Padahal sudah banyak mujizat yang Tuhan izinkan Musa lakukan di mata mereka. Tapi mereka juga masih ragu dengan apa yang dikatakan oleh seorang Musa. Karena ada sebuah hal yang Musa kerjakan. Hari ini mari kita belajar. Kita tunduk kepada otoritas. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Dan kita tunduk kepada pimpinan kita. Supaya bukan perlambatan yang terjadi, tapi percepatan yang terjadi. Saudara ingat ketika masuk, harusnya sudah masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena ada 10 orang yang tidak percaya dan bersungut-sungut, akhirnya jadi lambat 40 tahun. Bukankah itu sebuah spirit? Karena apa? Melihat apa yang di depan mata. Satu kali ketika kami tangkap api dari Bahtera. Saudara ya, kami pergi ke daerah Duma. Duma adalah Injil pertama masuk di Halmahera. Dan Duma, saudara, artinya tidak mempan. Duma adalah mayoritas adalah Protestan, saudara. Dan ketika kami sampai di sana, flyer kami tidak sampai ditahan di kantor pos karena bukan Kristen yang bagian itu, saudara ya. Ketika kami sampai di sana, ada rasa semua orang berkata, ini tidak mungkin. Kenapa kita masuk di tempat ini? Tapi Tuhan memberikan mimpi. Tuhan bilang pergi ke tempat di mana ini Injil pertama. Ketika sampai di sana, saudara, ketua jemaat pendeta bahagia berkata, ibu tahu, saya 2 minggu banting meja sama majelis. Mereka tidak mau ada utusan Injil. Tapi saya berkata, di mana Injil diterima kita akan lihat. Ketika sampai di sana kami kaget. Karena setiap rumah, saudara, ada makamnya, ada kuburannya. Saya tanya kepada Ibu Penatua, Ibu Penatua, kenapa setiap di muka rumah mereka katakan, Bu, kami ini semua korban kerusuhan. Yang ibu mereka atur makan, kami makan, dia bilang, yang ibu makan itu di bawah adalah ipar saya sama suaminya yang dipotong-potong karena apa saudara, kerusuhan mereka pendeta.
Dan kemudian itu kami kuburkan di sini. Saya ketika itu kami adakan di tempatnya Van Deken. Van Deken adalah orang Belanda yang mati di sana karena dia tidak lagi kembali ke Belanda. Dan ketika itu Sultan Tidore mengirimkan dia ke sana dan berkata setiap orang yang masuk ke situ pasti mati. Tapi mereka heran, di situ saudara Van Deken tidak mati-mati. Dan mereka kumpulkan massa untuk apa saudara? Untuk menyerbu Van Deken. Van Deken yang istrinya orang Indonesia berdoa. Tiba-tiba massa itu bubar. Besok paginya ketika Van Deken keluar, mereka berkata kepada Bapak Van Deken, Bapak ternyata punya banyak tentara ya dari Belanda. Oh kenapa? Karena ketika kami di depan gereja Bapak, ada begitu banyak pasukan tentara yang berjaga-jaga di depan gereja. Wah, ternyata pasukan bala tentara sorga, Mahanaim, sedang berkemah. Dan saya katakan, Ibu Penatua, sekarang saya mau tanya, kenapa Ibu bisa lari? Kenapa yang lain dibunuh? Dia katakan, Bu, di atas lonceng, kan lonceng kalau gereja Gemim ada lonceng tinggi-tinggi. Waktu kami sebenarnya sudah tidak bisa lari. Tapi ada 2 orang berjubah putih pakai senapan mesin membantu kami. Makanya yang lain dapat lari. Siapakah itu? Mereka lihat dengan mata sendiri dan mereka lari. Ketika malam KKR, saya berkata, Tuhan, saya tidak mungkin bicara tentang pengampunan. Dan saya datang dan berkata, ampuni. Karena saya tidak kehilangan secara langsung. Mereka kehilangan dan mereka melihat. Tolong berikan saya firman-Mu. Dan Tuhan berikan firman. Darah Habel menuntut pembalasan. Tapi darah Kristus memberikan pengampunan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Cuma itu yang saya lepaskan. Dan saudara tiba-tiba. Mereka kan orang yang saudara untuk karunia Roh Kudus belum. Tiba-tiba saudara mereka kepenuhan roh. Tiba-tiba ada seorang bapak yang kami kira bisu. Tapi sejak anak satu-satunya meninggal dipotong-potong dia tidak berbicara. Hari itu dia tersenyum. Dia disembuhkan. Dia dipulihkan. Saudara, itulah kisah di Duma. Saudara, bagaimana orang-orang berjuang. Hari ini saudara, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, hanya modal percaya. Apa yang Tuhan suruh, kita kerja saja. Apa yang kita tangkap, kita lakukan saja. Seperti saudara yang Ibu Ruth, waktu datang di Bitung, tiba-tiba Ibu Ruth mengatakan tentang meresikokan nyawa. Saya kaget. Karena kami dapat konfirmasi sebelum Ibu Ruth datang, Wahyu 12 ayat 11. Bahwa apa? Oh, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, jadi saudara kita katakan, oke Tuhan, barang siapa mempertahankan nyawa, justru akan kehilangan nyawa. Jadi saudara kita lakukan KKR, tumpang tangan. Karena ada darah Yesus, ya, yang melindungi kita. Sampai hari ini kami berjalan. Semua karena doa saudara. Semua karena firman-Nya yang memberikan kita jaminan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Yang terakhir, ada sebuah roh perlambatan. Ketika itu saudara 1 Samuel 15 berkata bahwa Samuel kecewa. Tuhan juga kecewa karena Saul tidak mencincang Agag. Ya, hari itu 1 Samuel 15 ayat 33 berkata bahwa tapi kata Samuel seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak. Demikianlah ibumu akan kehilangan di antara perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Tetapi saudara telah terjadi pada saat itu sempat disembunyikan oleh Saul. Ternyata ini membuat Ester 3. Haman bin Hamedata bin Agag. Ternyata ada keturunan Agag yang lolos gara-gara Saul tidak langsung bertindak. Ya, itulah yang membuat terjadi bahaya. Itu terdapat dalam Ester 3 ayat 1. Kalau tadi sudah dicincang, kenapa keturunannya masih ada? Ester 3 ayat 1. Membuat orang Israel dalam masalah besar. Karena ternyata ada keturunan Agag yang lolos akibat Saul terlalu lambat untuk taat kepada Tuhan. Oh, orang Israel masuk dibunuh, dipunahkan.
Saudara, kalau tidak Ester bangkit dan Ester meresikokan nyawa. Ester berkata, kalau aku mati, biarlah aku mati. Asalkan nama Tuhan, ya, asalkan Israel diselamatkan. Oh saudara, tidak ada cara yang lain. Hari-hari ini hanya dengan doa dan puasa kita datang kepada Tuhan sambil terus bergerak. Ester kan berpuasa. Tidak cuma Ester, dayang-dayang di istana berpuasa. Tidak cuma dayang-dayang, rakyat berpuasa seluruh di benteng Susan orang Yahudi. Tidak cuma itu, Mordekai. Jadi ada sebuah puasa korporat secara sepakat, secara bersemangat, secara bersama-sama. Dan saudara, doa yang bersama-sama dan sepakat. Oh sehati, saudara melunakkan hati Tuhan. Dan Alkitab berkata, tongkat perkenanan diulurkan. Bukan cuma sekali. Bukan cuma di Ester 5, tapi Ester 8 ayat 2. Saudara kembali, Ahasveros mengulurkan tongkat perkenanan. 2 kali artinya double porsi. Dalam satu masa, saudara, ya, satu bangsa diubah dengan pembalikan keadaan. Saudara, ini yang perlu, ya saudara kita lakukan. Beberapa waktu lalu kami pergi ke Palu. Saya berdiri di Petobo. Saudara, Petobo adalah tempat real estate yang dimana hari itu saudara semua itu rumah-rumah mewah itu masuk ke tanah. Hamba Tuhan yang berkata begini, Bu, di tempat ibu berdiri di bawah itu ada ribuan jiwa yang mati, tidak dikuburkan secara layak. Dan saudara, likuifaksi itu bergerak terganti dengan 2 pohon kelapa. Tapi anehnya dia berhenti di pagar rumah sakit milik seorang misionaris. Berhenti, hari itu lahir 8 orang bayi. Jadi bergerak. Tiba-tiba stop. Misalnya ini pagar, stop di sini. Jadi semua ini aman. Ini tidak masuk akal. Karena di lantai atas, dokter misionaris ini lantai 4 sering mengumpulkan seluruh saudara umat Tuhan untuk doa. Dan dia diancam. Mereka katakan kalau kecuali Petobo ini hilang baru Bapak dokter bisa bikin ibadah. Saudara, dan saudara dia bikin ibadah di atas. Dan saudara sama sekali cuma sampai di pagar. Dan ada seorang security karena itu kawasan elit. Security yang bukan Kristen melihat. Ada orang jubah putih angkat tangan 2. Sehingga cuma sampai di pagar dan berkata diam. Ya, dan dia pergi ke temannya Kristen. Dia lihat ada foto Tuhan Yesus kan. Dia bilang, lah ini yang tahan. Ya, Tuhan Yesus yang tahan. Wah itu kisah di mana saudara? Di Palu, di Balaroa. Seorang anak berkata, astagfirullah ibu. Dia berkata, saya sudah kehilangan semuanya. Kehilangan tempat tinggal, kehilangan. Karena pada saat itu pada jam 6. Saudara, hari ini kita melihat. Kita melihat bahwa ada spirit of delay. Entah itu perkabungan atau ketidaktaatan. Kesungut-sungutan dan ketidakpercayaan. Itu membahayakan kegerakan. Atau tidak taat kepada pemimpin. Itu akan menghentikan langkah kita. Mungkin orang berkata cuma 7 hari ketika Miriam. Tapi hari-hari ini 1 hari berharga. Hari ini hari perkenanan. Hari ini hari penyelamatan. Pada hari ini jika engkau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Oleh sebab itu 1 hari justru kita dapat memenangkan banyak jiwa. Karena dalam waktu 1 hari Sion akan memperanakan anak-anaknya. Dalam 1 hari 1 bangsa akan berbalik. Mari kita bergerak sederap. Mari kita pasukan Tuhan bergerak bersama-sama. Ikuti arahan pemimpin. Ikuti apapun, kadangkala kita belum melihat. Karena kita belum tahu dan belum diperlihatkan. Tapi modal kita hanya percaya. Modal kita hanya yakin bahwa apa yang Tuhan suruh, ya pasti akan Tuhan menyertai, Tuhan melengkapi. Kadang-kala ketika kami pergi satu tempat bawa rombongan, bagian bendahara keuangan mengatakan, Bu, cuma cukup untuk pergi. Saya katakan ada firman Tuhan berkata, kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan membawa kita juga pulang. Jadi kita pergi saja, sesuai dengan apa yang kita dapat. Adalah berdosa jika kita mendapat sesuatu, kita sudah jauh-jauh ke Jakarta, kita sudah tangkap apa yang dari Mahanaim itu beberapa tahun lalu. Dan kita tidak kerjakan apa yang disuruh. Jadi kita pergi saja. Jadi kami pergi saudara ya. Dan ketika semuanya sudah selesai.
Mereka sebuah sudah naik kapal, saya berdiri di muka ATM. Mereka nggak tahu karena saya bilang ke bendahara, iman tiap orang tidak sama. Jadi tidak usah bilang kalau kita tidak ada tiket untuk pulang. Naik saja semuanya sebagai tanda iman. Mereka sudah foto-foto selfie di Talaut waktu itu. Saya berdiri, saudara waktu itu kurang 5 juta saya ingat. Saya berdiri di muka ATM, saya bilang Tuhan mau pakai cara natural atau supranatural. Kalau natural saya sudah di muka ATM. Kalau supranatural orang Talaut akan heboh karena ada 25 orang yang akan berjalan di atas air. Jadi silakan Tuhan pilih. Ya. Dan tiba-tiba bendahara begini. Bendahara bilang, ibu cepat duit masuk 5 juta. Saya sudah siap dari tadi 5 juta. Saudara ya, kita sampai di pelabuhan. Saudara, nanti di gereja bawa ke baru kesaksian. Mereka katakan, kenapa ibu enggak bilang? Ya mau bilang bagaimana kalian sudah foto begini. Ya, biarlah kami yang menanggung. Tapi dari sini kita belajar. Apa yang Tuhan suruh, mari kita kerjakan. Tuhan memberkati.